Bab 185. Seva terdiam memegang dua sisi wajahnya. Ah, masa sih? Enggakah? Ibu itu cantik, bule, matanya abu-abu. Lah aku. Blesek kayak gini. Tapi bener loh Kak Seva mirip mama. Kali ini If yang bicara. Iya kan Nonya? 52. Iya Mbak Lupita. Enggak ada yang kayak mama. Mama cuma satu. Ketiganya terkejut mendengar Azam yang baru masuk ke dapur. Sepertinya baru pulang kuliah karena tadi mereka mendengar suara mobil masuk. Azam mengambil susu dingin dari dalam kulkas lalu menuangkannya ke dalam gelas. 1 minggu ini, Azam berada di rumah. Hanya dari pagi sampai sore kadang malam ke kampus. Itu pun diantar jemput oleh Sophie. If tak paham apa-apa. Tapi yang lah tahu, selama 1 minggu ini pula, Azam menjadi lebih pendiam dan cenderung pemarah jika ada yang tak disukainya. 2 hari yang lalu, If bertanya pada Azam tentang pekerjaan rumahnya dari sekolah tapi Azam malah marah dan tak ingin diganggu. Membuat si bungsu itu takut-takut bertemu kakaknya. Apalagi kini Azam terlihat memerah matanya saat menoleh pada arah mereka. Aku mau ke kamar mama. Mau bobo dulu ya kak, izin If pada Seva. Lupita ikut non. Mau ngunci pintu depan. If turun dari kursinya diikuti Lupita. Tinggal Seva yang masih duduk di meja memegang gelas jeruknya. Sejak kejadian minggu lalu itu, Seva tak pernah bicara lagi dengan Azam. Keduanya sama-sama saling menghindar. Terutama Seva. Ia yang takut pada Azam sejak ingat intimidasi pada netra abunya itu, segera turun dari barstool. Namun, saat ia turun, Azam tiba-tiba menghalanginya. Seva terkejut karenanya. Tubuh tinggi besar pria yang kerap jadi ketua tim basket baik di SMP, SMA sampai kuliah ini, mulai menutupi tubuhnya. Seva ke kanan, Azam juga. Seva ke kiri, Azam pun ikut. Dengan wajah yang tirus dan memandangnya tajam, Azam lebih menakutkan dari hari-hari kemarin. Minggir, aku mau lewat. Ucap Seva tegas. Tapi tak ada jawaban dari pria itu. Seva yang takut, lalu mendorong dada Azam namun pria itu malah menyudutkannya di belakang pintu. Seva makin takut. Kedua tangannya ditahan Azam di dinding juga dengan kedua tangannya. Lepas, cicit Seva. Ia takut sekali. Melihat wajah Azam yang memerah dan bau apa ini. Rasanya menusuk indera penciuman Seva. Azam yang selalu harum dengan parfumnya, seperti tercampur dengan bau minuman beralkohol yang Seva pernah cium saat uji laboratorium dulu. Abang mabok ya? Tanya Seva berusaha melepaskan tangannya dari cekalan tangan Azam. Tapi Azam terlalu kuat. Ia malah merunduk dan Seva terkejut saat bibir pria itu mendarat di selangka lehernya. Seva, 53. Keduanya terkejut dan Azam dengan mudah didorong oleh Seva hingga gadis itu keluar dari kungkungannya. Azam terkekeh geli karenanya. Niatnya menakuti Seva berhasil. Anak itu menggigil ketakutan. Azam menyentuh bibirnya yang tadi menyentuh kulit leher Seva. Azam menutup netranya terbuai karena lembut dan harumnya. Seva bersyukur lega bukan main. Ia ketakutan. Kenapa Azam berubah jadi menakutkan dan mesum begitu? Ingatkan ia selalu untuk menjaga jarak dengannya. Untung Aprilia memanggil. Kalau tidak, Seva menghapus sebulir air mata di sudut netranya. Seva menarik nafas banyak-banyak. Mencoba menetralkan wajahnya saat menemui Aprilia yang turun dari lantai atas. Iya bu. Kok belum tidur? Seva tersenyum.
Sebentar lagi Bu, ini mau. Senyum lembut dari Aprilia selalu berhasil membuatnya tenang. Meski hampir jadi korban pelecehan Azam tadi. Ibu cuma mau ingetin. Besok kita siapin acara ulang tahun kamunya pagi-pagi. Anak-anak panti asuhan Bunda Cornelia datangnya pagi soalnya. Acara santunan dan poyong kuenya pagi juga. Pandangan Seva berkaca-kaca tak terasa ia menangis. Loh, kok nangis? Tanya Aprilia heran. Panti asuhan Bu? Tanya Seva. Iya, panti asuhan. Sudah jadi kebiasaan keluarga kita kalau ada acara syukuran, selalu berbagi sama anak-anak panti. Ulang tahun anak-anak yang lain juga gitu kok. Sekarang waktunya kamu sayang. Seva menangis lagi karenanya. Seva, kenapa? Apa? Dengan mengundang anak yatim piatu ke rumah, ibu nyinggung perasaan kamu. Iya sayang. Tanya Aprilia tak enak hati dan sangat berhati-hati dalam bicara kalau memang benar dia sudah menyinggung perasaan Seva yang yatim piatu sejak dia masih bayi. Tapi Seva menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan menghapus air mata yang turun di pipinya. Bukan Bu, aku gak tersinggung sama sekali. Tapi, aku terharu. Biasanya aku yang dikasih santunan. Tapi sekarang, aku yang ngasih. Tangis Seva pecah. Begitupun Aprilia. Ia segera membawa Seva dalam pelukannya. Aprilia merasakan apa yang Seva rasakan. Namun, meski hidup dalam kesederhanaan, ia tak kekurangan cinta sejak kecil. Ia tak merasa yatim piatu karena Apko dan Liana sangat menyayanginya. Betapa Aprilia merasakan kalau sedihnya menjadi Seva. Jangan merasa yatim piatu lagi. Ada ibu, ada bapak. Kami semua menyayangi kamu sayang. Selagi kami masih ada, hidupmu akan selalu bahagia. Ibu jamin itu. Ibu janji akan selalu membuatmu bahagia. Ibu janji. Ucap Aprilia dalam dirinya. Meski janji itu sebenarnya ia ucapkan belasan tahun yang lalu di depan Pusara Wanda. Kalau ia akan menyayangi Seva dan membahagiakannya. 54. Tebu menyayangi Munak. Seva menganggukkan kepalanya. Seva juga Bu, Seva sayang. Ibu. Hubungan emosional yang terjalin antara kedua wanita cantik ini dilihat oleh Boril dari atas lantai 2. La tersenyum melihatnya. Seva berada di tempat yang tepat saat Aprilia memutuskan untuk merangkulnya. Tak jauh dari kedua wanita itu berdiri, rupanya Boril melirik pada putra keduanya yang tengah berdiri di ambang pintu dapur dengan pandangan sulit diartikan pada Seva. Pandangan itu. Boril menggelengkan kepalanya. Semoga ini bukanlah apa yang La pikirkan. Selamat ulang tahun ya Seva, panjang umurnya, berkah usianya. Makin cantik, tambah pinter, biar cepat lulus jadi orang hebat. Amin. Makasih Mas Gasa. Ucap Seva dengan wajah berbinar mengambil kado yang diberikan Gasa. Setelah sebelumnya tadi, Gibran dan Ziko pun memberinya kado. Ingat, kuliah dulu yang benar. Jangan mikirin kawin dulu. Ucap Gaza sengaja menekankan kata kawin yang kencang pada Gasi. Saudari kembarnya yang kebelet ingin nikah tapi pujaan hatinya sedang membangun sebuah hotel sebagai syarat untuk meminangnya. Gazi melirik sinis pada kembarannya tersebut. Kajen. Kembaran sirik, Putri Elsa berlalu. Ujarnya cuek membuat Seva tertawa. Selamat ulang tahun ya Seva, semoga panjang umur dan semoga kebahagiaan selalu menyelimutimu. Amin. Terima kasih Degasi. Doa lo biasa banget sih Ji. Protes Ziko. Jangan protes doa aku. Yang penting ikhlas dari hati.
Semoga diijabah. Doa perawan solehah biasanya cepat dikabulin. Protes tuh Bang Azam, yang gak ngasih apa-apa. Serentak, Prince dan Princess Rohichan berikut Seva menoleh pada Azam tapi pria itu malah sibuk main ponselnya. Gibran berdehem memastikan pita suaranya dalam keadaan baik. Lalu ikutan tak ambil pusing dan mengambil gitarnya. Baiklah, satu lagu spesial untuk Ndoro Putri, Seva Zehra. Seva tertawa. Lalu mulai duduk di sisian gazebo mendengar Gibran yang bernyanyi yang tumben sekali ditimpali Ziko. Suket Jepang dinggo nambani. Nek di sawang kok tambah ngangeni. Tambah ngangeni. Tuku daufet nanging sor uwit, sirahe mumet oran duwe duwiwit. Zia dan Gaza serta Seva bertepuk tangan sambil tertawa pada Gibran dan Ziko yang kompak sekali. 55. Menyanyikan lagu. Sedangkan Azam yang disindir lewat lagu tersebut nampak tak peduli dan hanya tetap duduk menjauh dari sana. Tepatnya dari gazebo kebun taman belakang keluarga Aprilia setelah acara santunan bagi anak yatim tadi. Pagi. Para tetua masih berada di dalam rumah sedangkan anak mudanya berkumpul di taman belakang sambil bermain gitar ditemani cemilan serta beberapa minuman soda serta koktel favorit mereka. Bang Azam. Tuh udah disindir dari tadi. Gak mau kasih kado apa? Tanya Gasi. Tahu ih. Mau gue pinjemin gak bang? Tanya Ziko. Azam berdecak karenanya. Ia melihat Seva dalam. Sedangkan sepupunya yang lain langsung terdiam takut kalau Azam menjadikan candaan ini serius dan tersinggung karenanya mereka pun saling mengikut pelan saudara yang lain. Seva sendiri serba salah sekarang. Ia takut saat Azam mulai turun dari gazebo dan menuju ke arahnya yang duduk paling pojokan di belakang Ziko. Bang, gue cuma bercanda tadi. Ucap Ziko pada kakaknya. Seva juga takut sama lo. Jadi, Azam mengulurkan tangannya. Lalu membuka kepalan itu. Sebuah gantungan kunci berwarna silver berbentuk kucing. Ziko membola melihat benda kecil itu. Ini kan. Seva memandang takut-takut pada Azam yang tak melihatnya. Azam berdehem sebelum bicara pada Seva. Selamat ulang tahun. Ucapnya singkat. Lalu mengulurkan benda itu dan perlahan diambil Seva. Azam lalu menjauh dan pergi masuk ke dalam rumahnya meninggalkan tatapan aneh dari adik dan sepupu-sepupunya dan terutama dari Seva Zehra. Lo tahu ini dari siapa Seva? Seva menggelengkan kepalanya. Ini hadiah dari nono kami. Atau kakek kami di Italia. Nono bilang ini hadiah spesial buat abang karena abang adalah keturunan pria pertama dalam keluarga Nono. Seva terkesiap dengan pernyataan Ziko tersebut. Begitu juga yang lainnya. Sedangkan Ziko berpikiran lain. Ia sangat menginginkan benda itu sedari kecil dan tidak pernah diberikan oleh Azam. Karena sangat bernilai. Sedangkan kakaknya begitu dengan mudah memberikannya pada Seva bukan masalah materi yang tersimpan dalam gantungan kunci tersebut tapi historinya dan dengan begitu mudahnya dilepas oleh sang kakak. Ada apa dengan perasaan kakaknya tersebut? Untuk Seva. 56. Karena gue gak punya uang buat beli kado. Puas lo. SSSTTT. Ucapan Azam yang agak keras pada Ziko membuat keduanya kena teguran dari penjaga perpustakaan kampus saat Ziko bertanya padanya. Ziko tersenyum lebar dan meminta maaf seperti salam khas Mahabharata. Karena tak enak pada ibu penjaga lalu mulai bertanya lagi pada Azam. Beneran lo gak punya duit sama sekali bang? Beneran diblokir semua? Tanya Ziko penasaran kembali mendesak kenapa Azam memberi Seva gantungan kunci berbentuk kucing berwarna silver itu. Cek. Iya. Ucap Azam sambil fokus mengerjakan tugasnya lagi di sini.
Bagi Azam, mengerjakan tugas di perpustakaan adalah suatu ketenangan baginya. Kebiasaan ini telah lakukan sejak masih belajar di sekolah dasar. Ziko melipat tangannya di atas meja melihat dalam-dalam kakaknya. Kok benda seberharga itu dikasih Seva? Telisiknya. Kalian yang maksa gue buat ngasih kado. Cuma ada gantungan kunci mobil itu aja. Ya udah gue kasihin. Gak ada maksud apa-apa. Jawab Azam tanpa melihat Ziko sama sekali. Bukan karena lo suka sama Seva. Kali ini Azam berhenti menulis lalu melihat pada Ziko. Seva bukan tipe gue. Ucapnya pelan tapi tegas yang tak disangka membuat wajah Ziko berbinar. Lalu menghembuskan nafas lega. Azam mengangkat satu alisnya seolah bertanya ada apa. Gue lega, gue pikir lo juga suka sama Seva. Juga. Berarti lo. Ziko menganggukkan kepalanya dengan pasti dan yakin. Pantes gak gue buat Seva? Tanyanya. Azam mengerutkan kening lalu menggeleng dan kembali mengerjakan tugas. Udah gue cuma mastiin itu doang. Gue mau ngajak Seva makan siang aja. Mau gue traktir gak? Hayu. Azam tak menjawab hanya fokus pada ujiannya saja. Emang lo bawa nasi dari rumah? Tanya Ziko lagi. Oma nitipin ke Gaza bento buat gue tadi. Jawab Azam. Ziko paham itu. Sejak SMP, jika kakaknya ini membuat masalah dan uang jajannya dipotong, maka sang oma akan mengiriminya kotak makanan. Dulu Ziko sering iri. Tapi seiringnya waktu, sudah tak lagi. Iri tanda tak mampu budi. 57. Sedangkan Ziko kalau kakaknya sedang tak punya uang, adalah hal paling menggembirakan baginya. Karena satu-satunya hal yang membuatnya unggul dari Azam. Ya udah deh, gue ke kantin dulu. Kalau mau apa-apa, wah aja ya, entar dianterin ke sini. Azam tak menjawab lagi-lagi ia hanya diam. Ziko pun keluar dari sana. Sambil bersiul pelan karena akan makan siang dengan Seva. Seva. Azam menghentikan pekerjaannya. Saat mendengar nama Seva, otomatis ia teringat akan gadis kecil yang netranya selalu menatap nyalang padanya. Tapi mencicit ketakutan saat Azam mendekatinya. Seperti malam itu. Saat Azam menyudutkannya di balik pintu dapur, saat ia merasakan lembut halus dan kulitnya dengan bibirnya bahkan harum Seva dari selangkah lehernya masih terasa di bibir Azam. Namun tiba-tiba Azam menarik ujung bibirnya menampakkan smirknya. Jika dengannya saja, yang nampak takut jika bertemu, wanita kecil itu mau disentuh dan tak menolak saat Azam menciumnya, bagaimana dengan Ziko? Pasti mereka sudah sering melakukan kontak fisik kan? Apalagi satu rumah. Membayangkan jika Ziko bermesraan dengan Seva, Azam jadi teringat lagi dengan Alea. Sedang apa kekasihnya itu sekarang? Alea benar-benar melupakannya. Sudah 1 bulan mereka tak bertemu. Azam rindu sekali. Ia ingin bertemu. Namun, sopirnya pasti tak mau mengantar ia ke rumah Alea. Azam mengetukkan kelima jari kanannya di atas meja. Mencoba memikirkan sesuatu. Ia mencoba untuk fokus dengan pelajarannya namun terus teringat Alea. Hanya Alea yang ia ingin temui sekarang. Azam pun memutuskan untuk memasukkan semua alat tulisnya ke tas. Lah akan bolos mata pelajaran berikutnya. Ia harus bertemu dengan Alea. Tak sulit bagi calon pewaris utama WANGPED dan Kasano Corp ini untuk sampai di apartemen Alea. Ia naik ke lantai 16. Saat di lorong apartemen, Azam berpapasan dengan seorang pria yang mengenalinya dari jauh. Pak Azam. Tanyanya.
Azam sejenak mengerutkan keningnya mencoba mengingat pria yang barusan menyapanya tersebut. Pria yang sekitaran seusia Alex Sarjono tersebut tersenyum lalu mengulurkan tangannya dan dijabat Azam. "Saya Arnold Henry. Rekan kerja Pak Boril." "Oh, ya. Saya mohon maaf Pak, saya. Cek, ingatan saya payah sekali." Ucap Azam tertawa rendah menyadari kalau ia lupa pada pemilik majalah dewasa tersebut.